Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the. Judul materi kami adalah belanja pemerintah pusat. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Nadia. Klasifikasi belanja pemerintah. PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menuliskan bahwa belanja merupakan pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih baik oleh bendahara umum negara maupun bendahara umum daerah. Dalam periode tahun anggaran terkait pemerintah tidak akan diperoleh kembali pembayarannya. Untuk pengklasifikasiannya sendiri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuliskan bahwa pengklasifikasian belanja dilakukan berdasarkan jenis belanja, organisasi, serta fungsinya. Belanja diatur dengan menggunakan informasi yang disusun oleh kepemerintahan atau lembaga melalui data yang didapatkan dari KA, KL, dan RDP BUN. Melalui penyusunan oleh pembantu pengguna anggaran atau PPA, bagian anggaran BUN. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai masing-masing klasifikasi tersebut. Yang pertama, belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Pemerintah daerah, pengeluaran ini bersifat jangka pendek dan mencakup beberapa jenis belanja berikut. Pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah yang digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan pengeluaran lainnya terkait pegawai yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD, dan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Yang kedua, belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh SKPD, SKPKD, dan BLUD. Yang ketiga, belanja bunga. Belanja bunga dialokasikan untuk pembayaran bunga utang oleh SKPKD dan BLUD. Yang keempat, belanja subsidi. Belanja subsidi ditujukan untuk memberikan subsidi kepada pihak tertentu yang dapat dikelola oleh SKPKD dan SKPD. Yang keempat, belanja hibah. Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah kepada pihak ketiga yang dikelola oleh SKPKD dan atau SKPD. Yang terakhir ada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial yang dikelola oleh SKPKD dan SKPD. Berikutnya ada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan darurat atau mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jenis belanja ini mencakup penanganan bencana alam, wadah penyakit, atau keadaan darurat lainnya. Pengelolaan belanja tidak terduga menjadi tanggung jawab SKPKD. Selanjutnya ada belanja transfer. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dan pemerintah daerah kepada entitas lain, seperti pemerintah daerah lainnya atau pemerintah desa. Jenis belanja ini umumnya digunakan untuk mendukung program-program pembangunan atau operasional di tingkat desa. Pengelolaan belanja transfer dilakukan oleh SKPKD. Klasifikasi menurut organisasi berdasarkan organisasi pengguna anggaran. Menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat, belanja diklasifikasikan menjadi belanja per kementerian negara atau lembaga dan unit organisasi vertikalnya. Dan yang terakhir, pengklasifikasian menurut fungsi dengan didasarkan terhadap fungsi-fungsi penting pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pemberian layanan untuk masyarakat. Adapun fungsi-fungsi tersebut berjumlah 11, yang antara lain fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, perumahan dan pemukiman, kesehatan, perlindungan lingkungan hidup, pariwisata, dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Mengutip Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran, dijelaskan mengenai definisi dan jenis-jenis belanja. Adapun yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah sebagai berikut. Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negara sipil atau PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS atau non-PNS, sebagai imbalan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Dalam PMK 102 Tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran juga disebutkan bahwa yang dikategorikan ke dalam kelompok belanja pegawai antara lain belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI atau Polri, termasuk di dalamnya adalah uang makan beserta tunjangan lauk pauk, belanja gaji, tunjangan bersamaan dengan pembayaran gaji pejabat, belanja gaji serta tunjangan dokter maupun bidan pegawai tidak tetap, belanja honorarium termasuk honor pegawai honorer yang mendukung tugas dan fungsi organisasi bersangkutan, belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, pembayaran tunjangan khusus seperti kompensasi serta transito, belanja pensiun beserta uang tunggu, belanja lembur, belanja tunjangan hari tua, dan belanja pembayaran jaminan sosial atau kesehatan, kecelakaan kerja, kematian.
PMK 102 tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran menguraikan belanja barang sebagai pengeluaran yang digunakan untuk menampung pembelian barang habis pakai, untuk menghasilkan barang yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta pengadaan barang dengan tujuan diberikan ataupun dijual kepada pemerintah daerah atau masyarakat dan belanja perjalanan. Dalam PMK 102 tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran yang termasuk dalam belanja barang adalah yang pertama, belanja barang adalah untuk kegiatan operasional, antara lain belanja untuk keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan, belanja honor operasional Satker. Selain itu, belanja barang untuk kegiatan operasional juga dapat digunakan untuk belanja vitamin dan suplemen, belanja keperluan atas pertahanan luar negeri, belanja dalam rangka menggunakan surat dinas, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua ada belanja barang untuk kegiatan non-operasional, antara lain belanja bahan, belanja honor, keluaran kegiatan, belanja barang transito, belanja biaya operasional, pembayaran manfaat pensiun, belanja rugi selisih kurs uang persediaan untuk Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan atas teknis. Selain itu, belanja barang juga meliputi belanja denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, belanja pencairan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri badan hukum, belanja dalam rangka pengembalian dana pinjaman hibah luar negeri, dan belanja barang non-operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang telah direncanakan. Yang tiga ada belanja barang untuk menggantikan pajak dalam rangka Hibah Millennium Challenge Corporation atau MCC. Yang keempat ada belanja kontribusi untuk organisasi internasional dan trust fund, serta dukungan pemerintah berupa dana dukungan kelayakan dan ketersediaan layanan, fasilitas penyiapan proyek, dan yang terakhir ada belanja barang persediaan baik untuk kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional. Materi selanjutnya, pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam atau debitur kepada pihak pemberi pinjaman atau kreditur sebagai kompensasi atas penggunaan dana yang dipinjamkan dalam konteks ekonomi dan keuangan. Bunga dapat dipahami dari uang yang dipinjam atau dengan kata lain biaya yang harus ditanggung karena memanfaatkan modal untuk milik orang lain untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya jenis-jenis bunga utang yang pertama yaitu ada bunga flat atau bunga tetap. Bunga flat adalah metode perhitungan bunga yang paling sederhana namun seringkali memberikan beban biaya yang lebih tinggi bagi peminjam. Yang kedua ada bunga efektif atau sliding rate. Bunga efektif yang sering disebut bunga menurun merupakan sistem perhitungan bunga yang lebih adil karena menghitung bunga berdasarkan sisa pokok pinjaman yang masih terutang. Sistem ini mencerminkan prinsip dasar bahwa peminjam seharusnya hanya membayar bunga atas dana yang benar-benar masih dipinjam, bukan atas seluruh jumlah pinjaman awal. Lalu yang ketiga yaitu bunga anuitas. Sistem bunga anuitas merupakan metode yang menggabungkan kelebihan dari bunga flat dan bunga efektif. Dalam sistem ini jumlah total pembayaran setiap periode tetap sama, namun komposisi antara pembayaran bunga dan pembayaran pokok berubah secara dinamis. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Yang pertama ada suku bunga acuan dan kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral menetapkan suku bunga acuan yang dikenal sebagai BI rate atau saat ini BI 7-day reserve ratio rate. Suku bunga acuan ini menjadi benchmark utama bagi seluruh sistem perbankan di Indonesia dalam menentukan suku bunga kredit dan deposito. Lalu yang kedua ada profil risiko peminjaman. Setiap peminjam memiliki profil risiko yang unik dan penilaian risiko ini sangat mempengaruhi tingkat bunga yang akan dikenakan. Lembaga keuangan melakukan analisis kredit yang komprehensif, mencakup evaluasi terhadap riwayat kredit peminjam, stabilitas pendapatan rasio utang terhadap pendapatan, dan berbagai indikator finansial lainnya. Peminjam dengan riwayat pembayaran yang baik, pendapatan stabil, dan rasio utang yang sehat akan dianggap sebagai low risk borrower dan berhak mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Yang ketiga ada jaminan dan agunan. Keberadaan jaminan atau agunan memberikan proteksi bagi pemberi pinjaman dalam kasus meminjam gagal memenuhi kewajibannya. Agunan yang berkualitas tinggi liquid dan mudah dieksekusi akan mengurangi risiko kerugian kreditur, sehingga memungkinkan pemberi suku bunga yang lebih rendah. Sebaliknya, kredit tanpa agunan, seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi umumnya, memiliki suku bunga yang jauh lebih tinggi karena risiko yang ditanggung kreditur lebih besar. Yang keempat ada jangka waktu pinjaman. Durasi pinjaman memiliki hubungan yang kompleks dengan tingkat bunga. Dalam kondisi ekonomi normal, pinjaman jangka panjang cenderung memiliki suku bunga lebih tinggi dibanding pinjaman jangka pendek. Fenomena ini dijelaskan oleh teori term premium, di mana kreditur meminta kompensasi lebih tinggi untuk mengunci dan mereka dalam periode yang lebih aman dan lama, menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dan menanggung risiko opportunity cost yang lebih tinggi. Untuk materi selanjutnya itu dampak pembayaran bunga terhadap keuangan. Yang pertama ada dampak terhadap cash flow dan likuiditas. Pembayaran bunga merupakan pengeluaran kas periodik yang harus dipenuhi tanpa mempedulikan kondisi keuangan atau arus kas operasional.
Lalu yang kedua ada dampak terhadap profitabilitas. Bunga utang dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi yang langsung mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. Beban bunga yang besar secara signifikan menggurus margin keuntungan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi dengan margin tipis atau berada dalam industri yang sangat kompetitif. Dalam analisis profitabilitas, interest coverage ratio menjadi indikator penting yang mengukur beberapa kali laba operasional atau EBIT dan dalam menutupi beban bunga. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cushion yang cukup untuk memenuhi kewajiban bunganya bahkan jika profitabilitas operasional menurun. Lalu selanjutnya ada manfaat pajak dari beban bunga, di mana salah satu aspek menguntungkan dari pembayaran bunga adalah tax deductibility dalam sistem perpajakan Indonesia dan sebagian besar dari negara lain. Beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar. Materi selanjutnya yaitu pengertian subsidi. Arti kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya atau biasa dari pihak pemerintah. Pengertian tentang subsidi ini dapat pula ditemukan dalam tulisan Erwan dalam blognya yang menjelaskan lebih jauh tentang subsidi, bahwa subsidi adalah suatu pemberian kontribusi dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum. Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain, yang pertama itu penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang. Yang kedua itu hilangnya pendapat pemerintah atau pembebasan fiskal seperti keringanan pajak, penyediaan barang atau jasa di luar prasarana umum atau pembelian barang. Yang ketiga, pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. Yang terakhir, di samping hal tersebut, semua bentuk income dan bread support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan. Pengertian dari subsidi juga dapat diterapkan dalam bidang perdagangan internasional, yaitu setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan industri, eksportir, atau setiap pendukung terhadap pendapat atau harga yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang berkembang. Selanjutnya, dampak subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, ia sering juga disebut pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan perbesar balikan dengan pengaruh pajak. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Penawar dengan kata lain suatu produk yang telah mencapai harga keseimbangannya ketika penawaran atas jumlah produknya dan permintaan atas jumlah produknya telah tercapai harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, subsidi APBN di Indonesia. Dalam perancangan dan pendistribusian, subsidi di Indonesia disusun dirancang anggaran pendapat dan belanja negara. Subsidi merupakan penerapan dari fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi untuk meningkatkan efisiensi, timbulnya dan berkembangnya perekonomian, dan menjadi fungsi stabilisasi untuk menyeimbangkan makroekonomi di negara. Tetapi apakah fungsi dan tujuan subsidi ini sudah terwujud, apakah sudah diterima dengan baik oleh target, serta apakah sudah ada dampak baik yang diserahkan oleh subsidi itu, haruslah dikaji oleh penyelenggaraan melalui data-data terkait indeks kemakmuran masyarakat dan indeks ekonomi negara itu sendiri. Tamatlah sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.